Strukturalisme merupakan aliran filsafat yang berkembang di Perancis pada pertengahan abad ke-20. Strukturalisme untuk menunjuk sekelompok pemikir Perancis sekitar tahun 1960-an. Walaupun tidak keseluruhan pemikiran ini adalah filsuf profesional, tetapi tidak dapat disangka bahwa ada implikasi filosofis dalam karya-karyanya. Strukturalisme muncul untuk melawan eksistensialisme atau Sartre dan juga fenomenologi yang ada pada saat itu. Pengertian strukturalisme: 1. Metode atau metodologi yang digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu kemanusiaan dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip linguistik yang dirintis oleh Ferdinand de Saussure. 2. Aliran filsafat yang hendak memahami realitas dengan memakai metode struktural. Ada beberapa tokoh dalam strukturalisme, antara lain 1. Ferdinand de Saussure, 2. Claude Lévi-Strauss, 3. Jacques Coulthard, 4. Roland Barthes, 5. Louis Althusser, 6. Michael Foucault. Tujuannya untuk memahami dan mengidentifikasi struktur dasar yang mendasari fenomena sosial, budaya, dan bahasa. Strukturalisme berusaha menemukan pola-pola tetap dalam keragaman realitas, menekankan bahwa tampak tidak teratur di permukaan sebenarnya memiliki mekanisme yang terorganisir di baliknya. Ferdinand de Saussure menyatakan linguistik adalah ilmu yang mandiri karena bahan penelitiannya menggunakan bahasa yang bersifat otonom. Menurut Ferdinand de Saussure, bahasa adalah sistem tanda yang paling lengkap karena mengungkapkan gagasan struktural yang terungkap dalam sistem tanda ataupun simbol. Ferdinand de Saussure menginterpretasikan sistem tanda linguistik sebagai sesuatu yang terbentuk dari dua bagian yang terkait secara integral, yaitu signifikan dan signifi. Dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hal ini menekankan pada dua sifat penting bahasa. Pertama, bahasa sebagai tanda linguistik yang bersifat arbiter, yaitu tidak ada hubungan alamiah antara tanda dan penanda. Kedua, bahasa merupakan tanda sebagai sistem makna yang telah memperoleh signifikansinya atau pemahamannya. Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss sampai sekarang terkenal sebagai tokoh strukturalisme sejati yang sangat yakin terhadap kelebihan perspektif tersebut atas perspektif-perspektif lainnya ketika digunakan untuk memahami berbagai etnografi suku bangsa di dunia. Pada suatu sistem pembedaan yang terstruktur, Lévi-Strauss berpendapat bahwa kita perlu melampaui studi atas segala yang ada di permukaan dan mengeksplorasi logika umum dalam sistem kultural. Pemikiran Lévi-Strauss tidak lepas dari pengaruh pemikiran lain, di antaranya mungkin Ferdinand de Saussure, yang merupakan pendiri pertama strukturalisme karena dia yang menjelaskan memunculan makna dari referensi. Jacques Lacan lahir di Paris. Ia mendirikan himpunan dengan nama Société Française de Psychanalyse pada tahun 1953 yang bertujuan untuk mengembalikan pemikirannya yang rumit tentang psikoanalisa. Ia mengungkapkan bahwa manusia tidak dikuasai oleh unsur kesadaran, tetapi oleh unsur ketidaksadaran. Manusia telah tergeser dari pusatnya. Ketidaksadaran merupakan struktur yang menguasai manusia. B. Mimpi, gejala neurotis, salah tindak merupakan signifian atau penanda. Yang C. Ketidaksadaran merupakan logos yang mendahului manusia dan manusia menyesuaikan diri dengannya. Salah satu keyakinan utama teori ini adalah ketidaksadaran merupakan struktur sesembunyi yang mirip dengan bahasa. Jadi, bahasa memegang peran penting dalam wawancara psikoanalitis. Saat dianalisis, kita diminta untuk mengatakan apa saja yang terlintas dalam pikiran tanpa kecuali. Karena itulah sebabnya manusia tidak pernah lepas dari tatanan yang simbolik. Roland Barthes adalah pemikir yang ikut meramaikan pemikiran kesusastraan. Ia memperbarui kritik sastra di Prancis yang sekarang menjadi jauh lebih bervariasi dan menjadi disiplin praktis dibandingkan dengan sebelumnya. Analisis dan praktek penulisan yang dimulai dalam Writing Degree Zero 1953 memberikan bukti lebih lanjut tentang pemikirannya yang berpusat pada kesadaran bahwa bahasa adalah suatu sistem yang lebih otonom. Naskah literer bukannya yang menjadi pengantar ideologi, tanda komitmen politik, ungkapan-ungkapan dari nilai sosial, atau sarana komunikasi yang bersifat kabur dan tidak alami. Di dalam strukturalisnya, ia menggunakan istilah denotasi dan konotasi. Menurutnya, makna harfiah bersifat alami yang disebut dengan signifikan.
Louis Althusser. Tokoh ini lahir di Aljazair dan meninggal di Paris tahun 1990. Althusser dikenal dengan sikap anti-humanis. Ia menentang gagasan bahwa individu itu ada sebelumnya kondisi-kondisi sosial. Kemudian dengan menggambarkan masyarakat sebagai suatu kesatuan struktural yang tersusun dari tingkatan-tingkatan otonom seperti hukum, kultural, dan politis, yang cara artikul lainnya atau efektivitasnya ditentukan oleh ekonomi. Michel Foucault. Michel Foucault adalah seorang ahli teori sosial dan filsafat yang menggunakan pendekatan arkeologi pengetahuan untuk mengubah paradigma dalam studi ilmu pengetahuan dan hubungan kekuasaan. Menurut Michel Foucault, arkeologi pengetahuan adalah metodologi yang digunakan untuk menganalisis dan menggali sejarah pengetahuan. Arkeologi pengetahuan adalah konsep yang dikembangkan oleh Michel Foucault untuk menggambarkan sistematisasi pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam sejarah. Arkeologi pengetahuan merupakan salah satu kontribusi terbesar Foucault terhadap filsafat dan keilmuan kontemporer. Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan pemikiran Foucault mengenai arkeologi pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan bukan objektif. Yang kedua, hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Yang ketiga, discontinuity. Dan yang terakhir adalah kaidah penelitian. Contoh penerapan strukturalisme di dunia pendidikan. 1. Analisis kurikulum. Strukturalisme dapat digunakan untuk menganalisis struktur kurikulum, yaitu bagaimana mata pelajaran diorganisasikan dan saling berhubungan. Dengan pendekatan ini, pendidik dapat memahami bagaimana elemen-elemen kurikulum berinteraksi dan membentuk keseluruhan sistem pendidikan. Yang kedua, pengembangan materi pembelajaran. Pendekatan strukturalisme juga dapat diterapkan dalam pengembangan materi pembelajaran. Misalnya, dalam bahasa, memahami struktur gramatikal dan sintaksis dapat membantu siswa lebih mudah memahami dan menggunakan bahasa secara efektif.